Terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama saya Aya Nufus dan Premana Tenaya. Pemirsa, kita ke informasi pemilu debat keempat Pilpres semalam. Ini diwarnai aksi saling sindir antar cawapres. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyindir Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar karena membaca catatan saat menjawab pertanyaan dari panelis soal pangan. Sementara Muhaimin membalas dengan mengatakan Gibran hanya mengulang pertanyaan dirinya. Bahkan dalam pernyataan penutupnya, Muhaimin menyentil Gibran soal catatan Mahkamah Konstitusi. Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Kemarin, tahun lalu kita sudah bangun pabrik pupuk di Fak-Fak. Kuncinya untuk meningkatkan produktivitas, ya kita harus genjot kawasan industri pupuk. Kita dekatkan pupuknya dengan lahan-lahan pertaniannya. Kuncinya pupuk, dan pupuk harus didekatkan dengan lahan-lahan pertanian. Otomatis produktivitas akan meningkat. Dan jangan lupa mekanisasi. Kita ingin meningkatkan produktivitas para petani. Pakai RMU, pakai combine harvester, dan juga kita melibatkan generasi muda melalui smart farming. Pakai IoT untuk melihat pH tanah, keasaman tanah, kesuburan tanah, dan juga penggunaan drone untuk penyemprotan pestisida. Terima kasih. Terima kasih Pak Gibran. Yang Anda sampaikan hanya mengulang apa yang saya sampaikan. Saya ingin memperdalam lagi bahwa petani kita ini potensinya besar sekali. Jumlah petani kita masih sangat besar. Potensi tanah kita subur masih banyak lagi. Di sisi yang lain, kita juga memiliki apa yang disebut kebutuhan pangan kita, juga pasar yang luar biasa. Nah, dalam konteks ini, antara suplai kita punya potensi, antara permintaan kita juga punya sangat kuat. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh diam. Turun tangan, jangan terlalu normatif mengatasi keadaan. Untuk Pak Mahfud, saya ingin menyampaikan bahwa seluruh perangkat undang-undang yang menyangkut perlindungan petani dan produksi kita sebetulnya lengkap. Tinggal implementasi saja dari seluruh proses hukum yang kita miliki. Kemauan politik, kesungguhan, tidak mengabaikan petani. Terima kasih. Saya catat. Ya, pemirsa, Muhaimin Iskandar menyinggung soal etika dalam debat Cawapres semalam. Ya, ia menegaskan debat seharusnya fokus pada kebijakan untuk memimpin negara, bukan tebak-tebakan definisi. Hal ini disampaikan Muhaimin menanggapi Gibran yang bertanya soal LFP atau lithium ferrofosfat. Baik, terima kasih Gus Muhaimin. Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasangan nomor 1 ini anti nikel atau gimana. Mohon dijelaskan. Masih ada waktu, Pak Gibran, apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana Gus? Cukup? Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan. LFP, lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya bilang kan, lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium ferrofosfat. Terima kasih. Tenang Pak Gibran. Semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan. Komitmen kita intinya adalah keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam. Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar agar pembangunan kita berkelanjutan, agar melibatkan semua pihak yang ada.
Tidak ada satupun yang tertinggal. Sehingga produksi yang kita munculkan pun dari tambang, dari litium, dari apapun, itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Sekali lagi, intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, ya bukan di sini levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara. Sementara itu pemirsa, Gibran Rakabuming Raka menunjukkan gestur gimmick seolah mencari jawaban Mahfud MD soal greenflation atau inflasi hijau. Di sisi lain, Mahfud MD ini enggan menjawab pertanyaan tersebut karena dinilai bersifat recehan. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu Bapak? Saya kembalikan. Cukup ya? Baik. Saya kembalikan. Tidak ada gunanya menjawab. Pemirsa, sementara itu saat bertanya terkait dengan impor komoditas pangan, Mahfud MD menyindir Gibran dengan menyebut tidak akan memberi pertanyaan jebakan dan receh karena menghormati Gibran sebagai cawapres. Ya, namun Gibran justru menyebut Mahfud MD sedang mengambek. Mas Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Saudara, pada tanggal 17 Februari 2019 dalam sebuah debat calon presiden itu Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi itu menyampaikan tidak akan mengimpor komoditas-komoditas pangan jika nanti terpilih presiden. Ternyata kata Pak Prabowo nih, 4 tahun memimpin Pak Jokowi masih mengimpor dan itu merugikan banyak petani. Nanti dicek ya, bahwa itu pertanyaan Pak Prabowo ke Pak Jokowi saat itu. Pak Jokowi bilang tidak akan ngimpor. Tapi sampai sekarang kita masih mengimpor banyak. Malah semakin banyak mafianya impor mengimpor bahan pangan itu. Nah itulah sebabnya apa usul Anda untuk menyelesaikan masalah 5 tahun lalu ini? Sepertinya Prof. Mahfud agak ngambek ya. Soalnya saya sudah 2 kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, greenflation, selalu dikomenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak, gitu loh. Segampang itu. Oke, masalah pangan, masalah impor. 2019 sampai 2022 kita sebenarnya sudah swasembada beras. 2023 ada impor karena El Nino Pak. Dan ini terjadi di sebagian besar di belahan dunia Pak. Kuncinya sekarang adalah bagaimana kita bisa bekerja sama melakukan ekstensifikasi, intensifikasi lahan di tingkat desa sampai tingkat nasional secara efektif. Pupuk itu kunci.
Makanya kemarin ada pabrik pupuk di Fak-Fak. Ini kunci untuk meningkatkan produktivitas. Lalu mekanisasi. Ini kalau tidak ada mekanisasi, produktivitasnya tidak akan meningkat. Ada combine harvester, ada RMU. Ini wajib untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi food loss atau food waste. Lalu tentu saja kita harus menggandeng anak-anak muda. Misalnya di Jabar sudah ada program petani milenial. Ya, kita juga harus mengedepankan smart farming. Kita pakai IoT untuk mengecek kesuburan tanah, pH tanah, keasaman tanah. Penting sekali itu, Pak. Lalu kita pakai drone untuk menyemprotkan pestisida. Jadi memang yang namanya food estate, lahan pertanian itu adalah program jangka panjang, Pak. Jadi tidak bisa dijudge sekali panen, 2 kali panen, 3 kali panen. Panen pertama, kedua, ketiga itu pasti tidak pernah 100%. Ini yang petani pasti paham. Baru nanti panen ke-6, ke-7, ke-8 baru akan kelihatan seperti apa hasilnya. Itu, Pak. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya, Pak. Ya, pemirsa, dalam penyampaian visi misinya, Mahfud MD menyebut program food estate gagal dan merusak lingkungan. Sementara saat sesi tanya jawab, Gibran menyebut tidak semua program food estate gagal dan jangan memberi narasi yang menakutkan kepada masyarakat. Kami akan gunakan empat tolok ukur itu, tetapi saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah apa sih yang diperlukan ini untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita. Maka kami punya program petani bangga bertani di Laut Jaya, nelayan sejahtera. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang benar aja rugi dong kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Apa? Baik. Terima kasih kepada ketiga calon wakil presiden kita. Dan hadirin sekalian, ini saatnya kita memberikan apresiasi kepada ketiga calon wakil presiden kita. Silakan berikan apresiasi kepada Bapak Muhaimin Iskandar, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dan Bapak Mahfud MD. Terima kasih Prof. Mahfud untuk evaluasinya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Tapi sekali lagi, ini harus kita evaluasi. Dan kita jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga. Intinya adalah program-program yang sudah berjalan sekarang. Nomor 1 dan nomor 3 ini kan kompak. Food estate gagal. Saya tegaskan sekali lagi, Pak. Memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong. Itu, Pak, cek saja nanti ininya, cek saja datanya. Intinya adalah warga jangan diberikan narasi-narasi yang menakutkan. Kita harus optimis, Pak. Bapak-bapak ini adalah calon-calon pemimpin, harus optimis. Jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga dan masyarakat. Waktunya masih? Baik, waktunya habis. Baik, waktunya habis. Ya, pemirsa, pasca debat kedua calon wakil presiden 2024, Mahfud MD mendapatkan suara terbanyak dalam polling terkait cawapres mana yang menjawab pertanyaan paling tepat dalam debat kali ini. Usai debat, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD unggul dalam polling yang diselenggarakan oleh iNews TV. Mahfud MD dianggap sebagai cawapres yang paling bagus menjawab pertanyaan dalam debat dengan perolehan 54%. Disusul dengan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 24% dan Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan 22%. Ya, pemirsa, nelayan dan relawan Ganjar Mahfud mendeklarasikan dukungannya untuk paslon Ganjar Mahfud. Deklarasi digelar PDI di Pantai Cibihung, Garut, Jawa Barat. Desa Cijayana, Garut, Jawa Barat ini sudah semakin... Ratusan warga mendatangi lokasi kampanye tim pemenangan Ganjar Mahfud di Pantai Cibihung, Garut, Jawa Barat. Warga mendatangi lokasi kampanye dengan berpakaian petani. Warga yang hadir antusias mendengarkan kampanye yang dilakukan oleh juru kampanye dari tim pemenangan nasional pasangan calon presiden nomor urut 03.
Pasangan Ganjar Mahfud berkomitmen untuk menghapuskan utang macet para nelayan karena ingin menjadikan kehidupan nelayan lebih sejahtera. Program ini menjadi fokus pasangan 03 yang dirumuskan menjadi 21 program prioritas Ganjar Mahfud. Dalam kegiatan ini, para relawan juga melepaskan ikan atau biasa disebut sebagai ngucek beber di muara pantai Cibuhung, Garut, Jawa Barat. Pemirsa, dukungan untuk Ganjar Mahfud terus mengalir dari berbagai daerah. Dukungan tidak hanya deklarasi, tapi juga diisi kegiatan yang bermanfaat untuk warga. Jaringan Kiai dan Ulama Ahlussunnah wal Jamaah Indonesia dari Kabupaten dan Kota Pasuruan mantap melabuhkan pilihan kepada pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Dalam halaqah kebangsaan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Ganjar Mahfud dinilai paling layak memimpin Indonesia ke depan. Ganjar Pranowo berpengalaman di kursi eksekutif hingga legislatif, sementara Mahfud MD dikenal sosok yang bersih dari korupsi dan pendekar hukum. Relawan Petebu dukung Ganjar menggelar pasar sembako murah dan cek kesehatan gratis di Sinar Banten, Kecamatan Bekri, Lampung Tengah, Lampung. Di pasar sembako murah, warga mendapatkan berbagai macam bahan pokok, mulai dari beras, minyak, gula, dan lainnya, dengan uang Rp20.000. Warga juga dapat memeriksakan kesehatan serta berkonsultasi kepada tim medis tanpa dipungut biaya. Relawan Gabungan Seniman Indonesia GSI menggelar senam sehat di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Antusiasme masyarakat Semarang, Salatiga, dan Boyolali begitu luar biasa mengikuti kegiatan senam yang digelar pendukung paslon nomor 3, Ganjar Mahfud. Ketua GSI Roy Martin bersama teman sejawatnya dari seniman seperti Dwian dan Tesi Srimulat turut serta dalam kegiatan senam sehat ini. Dalam upaya mensosialisasikan gaya hidup sehat, relawan Ganjar Mahfud Nusa Tenggara Barat juga menggelar senam sehat di Desa Ragik Polak Barat, Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini tak hanya memberikan manfaat fisik, tapi juga membangun kebersamaan di antara masyarakat, serta bisa mengenal program Ganjar Mahfud untuk Indonesia unggul dan sejahtera. Senam menjadi medium efektif antara relawan dan masyarakat setempat untuk menciptakan ikatan sosial yang lebih erat. Masih dari Nusa Tenggara Barat, ribuan masyarakat antusias mengikuti kegiatan Fun Run 3 km yang diadakan relawan Ganjar Mahfud di sekitar Pantai Tanjung Bias, Batu Layar, Lombok Barat. Kegiatan ini menyatukan beragam kalangan masyarakat mulai dari milenial, Gen Z, anak muda hingga atlet lari. Bahkan sejumlah influencer dan masyarakat umum dari berbagai kabupaten dan kota seperti Sumbawa, Dompu, Bima hingga Mataram turut meramaikan event ini. Pemirsa, Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud yang juga Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno senam bersama warga di Desa Curug Sewu, Kendal, Jawa Tengah. Sandi bersama caleg P3 juga menggelar basar sembako murah untuk membantu masyarakat di tengah tingginya harga bahan pokok. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno berlari sejauh 5 km menuju Pasar Minggu Desa Curug Sewu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada hari Minggu. Sandi yang juga Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud menyapa sambil sesekali berfoto bersama warga. Sesampainya di lokasi, Sandi senam sehat bersama warga, sekaligus menggelar bazar sembako murah untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan bahan pokok dengan harga terjangkau. Sandi juga mengajak relawan dan warga untuk terus berjuang memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Jadi masyarakat antusias di Curug Sewu di Patean menyambut kehadiran beberapa program andalan P3, yaitu bazar sembako murah, juga berolahraga bersama, dan yang terpenting adalah menyampaikan pesan 14 Februari pemilu kita ini harus bisa menghasilkan solusi bagi masyarakat. Sandi pun menyempatkan diri melihat tempat wisata Curug Sewu. Ia dan P3 mengaku akan membantu mempromosikan Curug Sewu sebagai ikon pariwisata Kabupaten Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, iNews melaporkan.
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo pemirsa memulai kampanye akbar di lapangan Tegalega, Bandung, Jawa Barat. Kedatangan Ganjar Pranowo disambut antusias ribuan warga dan pendukung. Bandung dipilih menjadi kota pertama kampanye akbar calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Kampanye perdana bertema hajatan rakyat dihadiri ribuan warga serta pendukung pasangan Ganjar Mahfud. Selain disambut antusias masyarakat, kampanye Ganjar Pranowo juga dimeriahkan oleh sederet musisi dan ketua umum partai pendukung Ganjar Mahfud. Kalau dibilang sebagai untuk nanti kampanye akbarnya ini, kita akan serentak di seluruh Indonesia sesuai dengan zona yang sudah diberikan oleh KPU. Namun insya Allah besok Mas Ganjar, pada hari ini Mas Ganjar ada di Bali, besok Mas Ganjar insya Allah pagi akan ada di kota Bandung, setelah itu siangnya insya Allah Mas Ganjar akan ada di Sidoarjo di Surabaya. Nah dengan demikian lalu balik kembali untuk yang namanya debat, karena besok ada debat. Jadi tapi balik lagi, kenapa? Inilah Mas Ganjar, satset, energinya full, beliau itu bisa kemana-mana dan ingin mendengarkan langsung dan bertemu langsung dengan rakyat. Itulah calon presiden yang kita butuhkan dan presiden yang kita butuhkan untuk Indonesia ke depan. Karena tantangannya banyak sekali. Harus energetik, harus bisa gerak cepat supaya tadi Indonesia lebih baik. Relawan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD berhasil menghadirkan internet gratis bagi masyarakat di Desa Tanak Beak, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Program akses internet gratis dan merata merupakan salah satu dari 21 program unggulan Ganjar Mahfud untuk mewujudkan Indonesia unggul. Sukarelawan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berhasil menghadirkan internet gratis bagi masyarakat Desa Tanak Beak, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Relawan Ganjar Mahfud atau GABA meluncurkan program internet masuk desa yang merupakan bagian dari implementasi program unggulan Ganjar Mahfud. Layanan internet yang disediakan super cepat, gratis, serta merata di seluruh wilayah Indonesia dengan tajuk Gratisin. Kenapa? Belum jadi presiden dan wakil presiden, manfaatnya sudah dirasakan dengan program internet gratis ini. Jadi, adanya internet gratis dan pelatihan digital bagi warga desa ini akan sangat membantu peningkatan kualitas pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan tentu saja bagi mereka yang sudah di universitas. Program akses internet gratis dan merata satu dari 21 program unggulan yang dicanangkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, iNews melaporkan. Sementara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto pemirsa menyindir program internet gratis TPN Ganjar Mahfud. Menurut Prabowo, makan gratis lebih penting dibanding internet gratis. Pernyataan ini disampaikan Prabowo Subianto saat menghadiri acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk Ibu Kota Nusantara di Pontianak pada Sabtu 20 Januari kemarin. Capres Prabowo membandingkan program makan siang gratis dengan program internet cepat gratis. Di hadapan pendukungnya, Prabowo menyatakan makan siang gratis lebih penting dari internet cepat gratis. Prabowo bahkan menyentil agar calon pemimpin tidak berpikir lamban. Calon Ibu Negara Siti Atiko hadir pada pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah Partai Perindo yang digelar di Pengadekan, Jakarta Selatan. Bakti sosial sebagai bukti hadirnya partai bernomor urut 16 ini di tengah-tengah masyarakat. Ribuan warga di Pengadegan, Jakarta Selatan antusias menyambut kehadiran calon Ibu Negara nomor urut 3 Siti Atiko pada bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis Partai Perindo. Siti Atiko hadir didampingi Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibjo, dan Ketua Umum DPP Kartini Perindo, Liliana Tanu Sudibjo, untuk mendukung kegiatan Partai Perindo. Alhamdulillah ada pengecekan kesehatan, jadi kita bisa mengecek kesehatan warga Pengadegan, dan ada sembako murah, alhamdulillah bisa kita nebus dengan harga yang
murah. Ini merupakan bentuk kepedulian kami ya, paslon Capres Cawapres nomor 3 dan juga Partai Perindo kepada rakyat kecil. Indonesia hanya bisa lebih baik kalau kita mempercepat pengentasan kesejahteraan daripada masyarakat yang membutuhkan. Dalam kesempatan ini, Siti Atiko dan Liliana Tanusudibjo juga memotivasi para ibu untuk terus mendidik anak-anaknya menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Keluarga, para ibu, nenek-nenek, bapak-bapak untuk juga mengingatkan kepada anggota keluarganya apabila ada balita yang belum mengikuti imunisasi terkait dengan polio atau imunisasi wajib yang lainnya. Karena itu adalah bentuk perlindungan kepada anak cucu kita agar mereka menjadi generasi emas. Memberikan semangat di sini untuk para ibu-ibu terutama ya. Ibu-ibu itu harus terdidik karena dalam ibu-ibu yang terdidik yang mempunyai pengetahuan yang luas yang baik menjadi ibu-ibu yang hebat. Tentunya ibu-ibu itu akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang cerdas, yang mandiri, yang bisa membawa kehidupan keluarga lebih baik lagi. Bakti sosial ini menjadi bukti hadirnya Partai Perindo dan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Mahfud di tengah masyarakat. Dari Jakarta, Elsia Casey, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, calon ibu negara Siti Atiko didampingi Ketum DPP Partai Perindo Haritanu Tanusudibjo dan Liliana Tanusudibjo menghadiri langsung kegiatan bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis dari Partai Perindo di Ciganjur, Jagakarsa. Kehadiran calon ibu negara Siti Atiko bersama rombongan di lokasi ini disambut antusias warga Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ribuan warga padati lokasi bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis Partai Perindo di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Bakti sosial Partai Perindo ini dihadiri langsung calon ibu negara Siti Atiko bersama Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Tanusudibjo dan Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanusudibjo yang disambut hangat warga. Selain mendapat cek kesehatan gratis, warga juga dapat membeli paket sembako berisi 1,5 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 2 bungkus mie instan dengan harga Rp5.000. Ibu Siti Atiko alhamdulillah orangnya juga baik, ramah, mengayomi masyarakat, merangkul. Alhamdulillah dengan adanya bazar ini, alhamdulillah Ibu Atiko bisa datang. Itu yang kami harapkan, senang sekali. Saya beberapa kali ikut kampanyenya Partai Perindo. Saya tentu sangat mengapresiasi karena kegiatannya selalu positif dengan cara-cara kampanye yang simpati. Ada pengecekan kesehatan. Bakti sosial ini menjadi komitmen Partai Perindo memperjuangkan kesejahteraan masyarakat bersama Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Oleh kami dan saya hanya bisa pastikan bahwa Ganjar Mahfud, Partai Perindo berjuang untuk kesejahteraan rakyat kecil. Indonesia hanya bisa besar, tangguh, kalau tidak ada lagi rakyat miskin. Ini yang kami perjuangkan. Kami berharap rakyat sendiri melihat bahwa apa yang dilakukan partai itu selalu positif. Partai Perindo melakukan sesuatu itu untuk kesejahteraan masyarakat. Tak hanya membantu meringankan beban masyarakat di tengah tingginya harga pangan di pasar, kegiatan ini juga menjadi sarana sosialisasi tata cara pencoblosan surat suara sekaligus mendengarkan aspirasi dan harapan warga. Dari Jakarta, Elsia Casey, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Berkati Pesta Demokrasi 2024, pimpinan Partai Persatuan Pembangunan meminta doa restu saat sowan ke Ponpes tertua di Cilacap, Jawa Tengah. Dalam safari politik di Jawa Tengah, PLT Ketua Umum P3 juga melakukan pertemuan dengan para petani di Banyumas. Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono sowan ke Pondok Pesantren Tertua di Cilacap, Jawa Tengah, Al-Ihya Ulumadin. Mardiono menyebut dalam kunjungannya kali ini untuk meminta doa restu agar P3 bisa dapat keterwakilan memperjuangkan umat. Pengasuh Ponpes Al-Ihya Ulamuddin, Kiai Haji Amdadur Rahman Al-Ubudi, mendoakan partai berlambang Ka'bah agar terus maju dan membawa aspirasi umat lewat berbagai programnya. Bisa lebih membawa aspirasi umat. Saya baru mendengar di Jawa Tengah ada program dari Bapak Ganjar, alhamdulillah bisa dipertahankan oleh wakil kita dari Partai Persatuan Pembangunan.
saya optimis ya karena P3 ini adalah memang warisan para ulama, para pendiri bangsa ini dan semua wasilah dan semua amanatnya selalu kita jalankan. Juga kita telah diberikan wejangan-wejangan agar jangan pernah meninggalkan ya pesantren-pesantren dan jangan pernah juga meninggalkan untuk bersilaturahmi ke kiai-kiai. Masih dalam safari politiknya di Jawa Tengah, Muhammad Mardiono bertemu dengan para petani durian di Desa Karanggintung, Kemerajian Banyumas, Jawa Tengah. Utusan khusus Presiden itu juga mempromosikan durian bawor khas Banyumas agar semakin dikenal masyarakat nasional hingga internasional. Dalam kesempatan ini, pimpinan Partai Berlambang Ka'bah juga memberikan bantuan pembuatan sumur sebagai sumber air dalam rangka pembibitan buah durian. Pemirsa, tokoh nasional sekaligus Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta, bertemu para kader Partai Hanura sekepulauan Riau di Kota Batam. Dalam sambutannya, Oso mendorong para kader mengutamakan keberpihakan kepada rakyat daerah serta meningkatkan toleransi antar umat beragama. Oso juga memberikan strategi kepada para kader dalam meraih kemenangan di pemilu 2024. Bersama Ganjar Mahfud, Oso optimistis Partai Hanura dapat menembus 4% parliamentary threshold di Senayan. Ia meminta masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan cerdas dan melihat track record Capres-Cawapres dalam memimpin negara. Caleg-caleg tingkat nasionalnya itu tidak langsung bisa menyentuh mereka dan itu harus digerakkan secara spontan oleh DPD, DPC, dan PAC-nya sendiri. Itu sebabnya kita ingatkan. Saya sih kalau saya mau menang satu putaran. Kalau orang juga mau menang satu putaran nggak apa-apa. Jadi nanti siapa yang menang satu putaran itulah yang menang. Tapi ya tidak gampang lah satu. Liverpool berpesta gol saat bertandang ke markas Bournemouth. Informasi olahraga akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Anies Pagi.